Cek. Video pertama untuk channel ini gue pengen cerita tentang Arsenal dan gue. Perkenalkan, gue Rafael. Dan gini gue record pas udah masuk week ke 15 IPL. Arsenal masih di pucuk di nomor 1 dengan 10 kemenangan, draw 3 kali dan kalah 2 kali. Kemarin baru kalah lawan Aston Villa. Dan kedua Manchester City beda 2 poin, yang udah makin mepet sama Aston Villa juga, dia 30 poin cuman beda 3 sama Arsenal. Di awal musim kayak biasa, Arsenal selayaknya 3 tahun sebelumnya ya, sebelum pertengahan musim, Arsenal selalu gacor. Tapi tahun ini tuh kerasanya beda gitu loh. Yang kita fans Arsenal kayak punya banyak harapan, dan dari kedalaman skuad, dari cara bermain, terus juga dari filosofi permainannya, walaupun belum matang ya menurut gue ya, karena striker Gyökeres pun belum maksimal, tapi musim ini tuh hype-nya sangat kerasa beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi pas di week 10 ke atas, apalagi kemarin abis kalah sama Aston Villa, kita ngelihatnya, gue personally lihatnya kayak wah, balik lagi nih kayak 2-3 tahun yang lalu nih, udah mulai habis bensinnya karena pemain-pemainnya satu cedera, terus juga ini nggak bisa jadi alasan juga untuk banyaknya match ya. Seminggu lu main 3 kali cuy, main di weekend, Sabtu atau Minggu, pertengahan weeknya lu main lagi, terus Sabtu atau Minggunya lu main lagi gitu, terus-terusan tuh tiap minggu begitu. Jadi kayak ya emang capek, cuman kan klub-klub lain juga sama. Tapi di sini Arsenal case-nya adalah dia pemain-pemain intinya, center back-nya, 2 center back-nya Gabriel dan Saliba, kelihatan banget nggak bisa ada pelapis. Mosquera juga sama Handicap juga masih jauh lah dari apa yang diekspektasikan kedua back andalannya Arsenal. Jadi kalau dilihat dari trennya dan di akhir paruh pertama ini ya sampai Desember, kayaknya Arsenal akan berat untuk bisa mempertahankan, apalagi belum pada balik. Di besok ini gue record tanggal 9 ya. Di tanggal 10 itu akan ada match Arsenal sama bukan tanggal 10 ya, 11. Ini di lawan Liga Champion. Kok gue lupa, Champions Arsenal fixture. Dia akan lawan Brugge, baca gimana sih, Brugge gitulah, away ya. Terus juga menurut gue ini Arteta harus pasang pemain lapis keduanya, atau menurut gue harus kasih jam terbang lah Nwaneri, terus juga Doman, ataupun siapalah, coba-coba back ya. Gue nggak harap menang di match ini, yang penting bisa pemain intinya istirahat karena menurut gue lebih penting IPL. Walaupun gue juga pengen lihat Arsenal juara Champions gitu ya. Dan kalau dilihat dari klasemennya juga, Arsenal masih belum kalah di Champions League ya. 5 kali menang dan semuanya win, poinnya 15, clear tuh. Dari posisi keduanya PSG yang menang 4 kali dan kalah sekali. Jadi udah udah pasti lolos playoff lah kalau menurut gue. Jadi mending fokusin aja di IPL dan penyembuhan pemain-pemainnya. Terus harapannya, nah ini paling penting sebenarnya di video ini. Untuk yang pertama, episode pertama, harapan gue untuk Arsenal di tahun ini sebagai fans Arsenal dari tahun 2003-2004, zaman-zamannya Invisible, gue masih SD, itu pada ngefansnya sama di era gue ya,
fansnya tuh kalau nggak Liga Italia yang tua-tua atau di Premier League-nya itu satu yang pasti MU. Harapannya ya bisa angkat piala di tahun ini dan bisa balik semua tuh pemain-pemain intinya. Tapi jangan sampai taktiknya Arteta juga gitu-gitu aja gitu, kebaca banget sama tim lain. Jadi harus perbanyak opsi taktik juga ketika memang ada 1-2 pemain inti yang cedera, lu bisa langsung backup, lu punya plan cadangan gitu. Ketika memang depannya Merino mainnya kayak gimana, depannya Gyökeres mainnya kayak gimana, itu kelihatan banget template-nya. Jadi kebingungan. Saka juga tahun ini wah sampai sekarang ya masih underperform menurut gua. Terus juga Odegaard dia juga masih jauh dari kata performnya dia lah, dari base-nya dia masih jauh setelah cedera. Terus Gyökeres juga ekspektasinya gue pas awal masuk dia tinggi banget, tapi selain memang supply bolanya kurang dan wingernya pun menurut gue sekarang lagi pada egois, tapi Gyökeres juga masih belum terlalu bagus lah menurut gue ya, sampai di tanggal 9 Desember inilah performnya. Walaupun dia beberapa kali nyetak gol, cuman kayak harus ada lu jadi striker yang bisa one shot one goal gitu loh. Lu dapat satu peluang dan itu harus bisa convert gol. Itu striker yang memang benar-benar striker kelas dunia lah. Cuman again harapan fans Arsenal pasti sangat tinggi di musim ini. Jangan sampai di PHP-in lagi. Dan ya gue sih sebagai penonton setia Arsenal, gue sangat senang, kita sangat senang bahkan fans Arsenal lihat permainan yang bagus, tapi tinggal trofinya aja nih kemana gitu ya, nggak datang ke kita. Mungkin di Januari nanti Arteta harus punya opsi antara satu, balikin pemain-pemain pinjaman, pemain yang di loan gitu ya sama Arsenal. Kalau nggak salah ada Kiwior di back, cuman Kiwior itu dia lagi bagus-bagusnya di Porto ya, dan jadi starting juga gitu. Mungkin kasihan buat Kiwior ya ketika balik, cuman jadi cadangan ketika Saliba sama Gabriel balik, nggak fair juga buat dia. Terus ada siapa lagi, Vieira ya. Lini tengah menurut gue nggak ada masalah lah ketika di squad Arsenal tahun ini. Rice juga lagi bagus banget, walaupun Zubimendi terus Odegaard juga masih belum perform. Eze juga kalau dipasang di IMF lumayan lah, dia bisa kasih beberapa supply. Tapi dari lini belakang yang sangat krusial, gue liat kasihan si Rice juga ke belakang mulu jadinya di 2 match terakhir gue lihat ya, bantuin center back yang memang rawan di match-match terakhir Arsenal ini. Selain opsi balikin pemain pinjaman, mungkin minjam pemain juga jadi salah satu opsi kali ya buat Arsenal, buat kedalaman Arsenal sampai akhir musim, baik di Champions gitu ya atau juga di Liga Inggris. Karena Liga Inggris lu main di liga, lu yang dihitung adalah banyak-banyakan poin gitu. Jangan sampai lu hilang poin 1-2 poin atau bahkan kalah nggak dapet poin sama sekali. Itu yang memang sering kali Arsenal kepleset gitu. Jadi orang tuh ngeliatnya, atau fans Arsenal ngeliatnya tuh kayak ya ini mah kalah Arsenal gara-gara Arsenal sendiri gitu. Jangan sampai ke sana. Tapi semoga tahun ini dapat seenggaknya 1 piala, dan antara Champions atau Liga Inggris menurut gue karena levelnya tuh udah bisa di ya perebutan juara lah. Tahun kemarin aja udah lumayan di Champions. Nah tahun ini bisa lebih panjang sih menurut gue kalau memang pure pemainnya, semua pemain intinya dalam kondisi prima dan performnya pun lagi naik gitu. Terus juga terakhir, kalau memang seandainya nggak dapet piala, menurut gua again bisa opininya beda-beda fans Arsenal dan penonton lain. Mungkin cukup untuk Arteta menurut gua, walaupun
ini tahun yang banyak ngasih harapan, permainannya juga udah mulai bagus, tapi cukup lah untuk Arteta. Misalkan memang gak dapet piala sama sekali tahun ini, mending ganti pelatih yang memang langsung instan, atau juga memang pengalamannya langsung punya apa ya, pengalaman yang bisa bawa piala ke klubnya atau ke satu klub yang dia baru pindah gitu ya. Arne Slot aja bisa gitu, masih ya kedalaman squad kayak sekarang yang menurut gue sangat-sangat bagus dari gue nonton Arsenal sebelum-sebelumnya di mungkin 10 tahun terakhir menurut gue ya. Ini kedalaman yang paling bagus dan lu nggak dapat apa-apa gitu loh. Lu buang duit udah banyak banget, dan tapi ya semoga gue salah, semoga memang bisa dapat piala. Gue juga support terus sebagai fans, gue senang nonton Arsenal, dan semoga yang terbaik. Dan teman-teman juga bisa komen dan pendapatnya kayak gimana ngeliat Arsenal sejauh ini, dan harapannya juga kayak gimana. Bisa diskusi di bawah. Mungkin video pertama sampai sini dulu. Gue kayaknya akan banyak update di sini deh untuk video-video panjang, karena ini nggak gue cut sama sekali. Kalau misalkan ada yang salah dan lain-lain juga, kayaknya ya udah aja gitu, gue akan tetap gue upload dan nggak gue edit. Mungkin perkataan gue bisa salah gitu ya, dan ini juga hanya opini, dan opininya pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi memang by sekarang aja ini pendapat gue pas gue record. Jadi semoga yang terbaik untuk semua fans Arsenal juga, dan come on you Gunners, thank you.